Komarudin ini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang Komarudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Pak Ujang, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah baik. Ini sambil nyupir nih. Sambil nyupir ya. Tetap hati-hati, tetap waspada di jalan begitu. Insya Allah aman ya. Insya Allah aman. Baik, pagi ini RDS FM Solo kita bicara terkait dengan ini kan kita sudah masuk di tahun 2023. Artinya kata orang ini tahun politik begitu. Karena nanti 2024 tepatnya bulan Februari ada pesta demokrasi besar ya, pemilu 2024. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, kemana suara umat Islam begitu, yang ini potensi besar suara di pemilu begitu. Nah, kalau Pak Ujang sendiri melihatnya, kemana ini suara umat Islam nanti di pemilu 2024 seperti apa? Ya, umat Islam kan pemilih terbesar ya di Republik ini. Ya, mestinya menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tetapi persoalannya tidak sesederhana yang kita ucapkan itu. Besar, banyak itu. Tetapi umat Islam sendiri memiliki tadi banyak pilihan, banyak dukungan, ya kan? Baik dalam konteks partai politik maupun terkait dengan capres dan cawapres. Nah, yang kedua saya melihat umat Islam ini kan mohon maaf ya, terbagi ke berbagai macam ormas, gitu kan? Ya macam-macam lah firqoh-firqohnya gitu. Ya kalau kita bicara misalkan NU punya, mohon maaf tanda petik ya, punya pilihan sendiri. Muhammadiyah mungkin grassroots-nya gitu ya, walaupun strukturalnya tidak, misalkan di tengah, tapi grassroots-nya juga punya pilihan sendiri. Lalu kalau kita bicara misalkan kelompok 212 punya pilihan juga sendiri. Ini kita bicara yang katakanlah dianggap besar ya, ormas-ormas tersebut. Oleh karena itu saya melihat mestinya ya kalau kita ingin besar, ingin kuat gitu ya, ingin menjadi sebuah kekuatan umat Islam yang bisa diperhitungkan di Republik ini, ya, maka mestinya bersatu kekuatan itu. Nah, oleh karena itu kemana arahnya? Ya tadi arahnya saya melihat ya terbagi-bagi kemana-mana ini. Iya, ada yang ke partai A, ada ke partai B, ada yang ke capres A, capres B. Saya sudah melihat nih konstruksinya seperti itu. Tetapi sekali lagi kita ini kekurangannya di situ. Kekurangannya hari ini kita bicara arah politik, tapi kita lupa dengan persatuan itu. Nah, itu dia. Kita bersatu di kelompok tertentu, tidak bersatu di kelompok yang lain. Ini salah satu problem kita, problem umat gitu. Oleh karena itu mestinya diselesaikan. Sama dengan Partai Islam juga. Partai Islam sama, mereka berjuang masing-masing. Gitu ya, partai misalkan PKS, PKB, katakanlah P3, PBB berjuang masing-masing. Tidak pernah bersatu, apalagi membangun persatuan terkait misalkan bersatu koalisi partai Islam begitu ya. Iya, umat Islam atau tokoh Islam dan lain sebagainya, enggak. Oleh karena itu ini menjadi pikiran kita bersama gitu ya. Kalau umat Islam ingin kuat, yang pertama harus kita lakukan persatuan dulu, baik dalam konteks kemasyarakatan, elit maupun partai politik. Itu penting. Karena tanpa persatuan itu, maka kita tadi mudah dipecah, mudah dibelah, mudah dikotak-kotakan oleh orang lain. Sehingga secara politik kita sudah dibaca oleh orang lain. Kelompok A ini arahnya ke sini, kelompok B ini ke sini, C ke sini, sehingga kita tidak menjadi sebuah kekuatan yang utuh. Iya, artinya selama ini potensi besar suara umat Islam belum belum bisa dimanfaatkan dengan baik secara maksimal begitu, Pak Ujang ya. Iya, oleh karena itu ya ini menjadi koreksi kita bersama ya, saya dan kita semua umat Islam. Ya untuk sama-sama tadi ya, bukan hanya sekedar kita beragama secara ritual, ya, tetapi juga bagaimana mengimplementasikan keagamaan kita itu dalam politik. Nah dalam politik itu ya mesti bersatu, mesti kompak, mesti bersama-sama untuk berjuang untuk bangsa yang lebih baik. Karena prinsipnya Islam ini kan rahmatan lil alamin. Iya betul. Ya jadi menjadi rahmat bagi semuanya. Jadi yang lain juga nggak ada perlu ketakutan dan lain sebagainya. Kita menggambarkan bahwa politik Islam adalah politik yang berkeadaban, yang berakhlakul karimah, dan tadi yang rahmatan lil alamin yang diterima oleh semua komponen bangsa. Ini yang harus kita tunjukkan. Tapi modal itu ada, ajaran itu ada. Tetapi dalam konteks implementasi kita masih banyak yang terpecah dan terbelah. Nah, kalau kita melihat perkembangan kontestasi politik dari dulu sampai hari ini begitu, ada satu istilah yang kemudian membuat umat Islam ini agak gimana begitu melihat politik begitu. Ada istilah politik identitas begitu. Ketika orang berpolitik dengan baju agama dibilang politik identitas begitu. Seperti itu. Bagaimana kalau Pak Ujang melihatnya?
Ya, kita mesti counter narasi ya. Narasi-narasi yang negatif, yang menyerang umat Islam, yang tidak bagus, tidak baik, ya mesti counter. Tetapi tadi dengan argumen-argumen yang yang bisa diterima oleh logika, akal sehat, dan oleh publik. Kadang-kadang kan kita begini, di era media sosial ini kan kebenaran kadang-kadang terkalahkan. Betul. Jadi iya, bahkan informasi itu yang banyak hoaxnya dibanding kebenarannya. Nah, kita sudah tahu seperti itu. Oleh karena itu kalau ada narasi tuduhan-tuduhan yang tidak benar, misalkan menuduh politik identitas, ya kita tunjukkan bahwa selama ini memang tidak. Orang lain, lawan politik akan selalu menggoreng-goreng, mendorong-dorong, menjelekkan kelompok Islam pun dengan cara-cara seperti itu. Nah, tapi di umat Islamnya sendiri harus membuka diri, jangan sampai tadi bersikap, bertindak ya, dan membuat statement yang memang sesuai dengan tuduhan mereka. Ini yang bahaya. Kita ini kan berdakwah itu bukan hanya dengan lisan, tapi bilhal, dengan tindakan dan perilaku gitu. Sehingga mereka itu ya ketika menuduh umat Islamnya itu tidak berdasar. Tapi sekali lagi ini kekuatan media ya yang harus juga diimbangi oleh kelompok atau umat Islam untuk bisa mengkonter narasi-narasi yang negatif itu. Nah, itu masalahnya. Nah, kemudian Pak Ujang, kalau kita melihat memang potensi suara umat Islam, karena Islam ini adalah mayoritas begitu di negeri ini. Bagaimana kemudian kita bisa menghimpun suara umat Islam ini agar punya bargaining position begitu nanti di pemilu 2024, Pak Ujang? Ya, kesadaran bahwa sesungguhnya harus satu visi, satu kesamaan pandangan di antara umat Islam sendiri, bahwa politik itu penting, bahwa politik itu terkait dengan persoalan agama, bahwa politik itu terkait dengan persoalan kehidupan masyarakat termasuk umat Islam. Maka oleh karena itu politik itu harus menjadi jalan kebaikan, menjadi jalan dakwah. Dan yang paling penting dari itu semua saya melihat adalah tadi kekompakan persatuan yang belum ada. Ini yang selama ini saya pikirkan gitu. Memang umat Islam itu begini, Bang Himawan, rajin sholat, agak rajin misalkan ibadah-ibadah ritual di masjid, ya. Tetapi rajin sholat ketika keluar masjid, kita sudah tidak kompak lagi. Jangankan berjuang untuk politik Islam, berjuang terkait dengan proyek pun akan diambil sendiri gitu loh. Akan didekat sendiri. Ini koreksian dari saya ya, ketika saya mengamati banyak, mohon maaf, perilaku dari kita, mungkin termasuk dari saya gitu ya, koreksi buat saya. Iya, jamaah rajin, begitu keluar, semua proyek diambil sendiri, saudara-saudaranya yang Islam sendiri jadi bagi dan lain sebagainya. Ini problem. Bagi saya hal-hal yang kecil aja sudah kelihatan, apalagi yang besar. Oleh karena itu, saya melihat tadi, yang paling penting harus dibangun adalah membangun kesadaran di antara umat, membangun kesadaran juga di antara petinggi atau elit umat Islam, ya kan, agar sesungguhnya menghilangkan kepentingan masing-masing itu. Jadi memang perjuangan agama yang rahmatan lil alamin itu bukan perjuangan pribadi kelompok partai yang sifatnya pragmatis dan keduniaan. Itu selama ini kan yang berkembang seperti itu. Mohon maaf, tokoh-tokoh kita, saya tidak menuduh, banyak yang bermain ke wilayah pragmatis, keduniaan gitu. Kepentingannya yang memperkaya diri, kelompok, partainya, sehingga umat itu terabaikan. Sehingga masyarakat Indonesia juga ditinggalkan. Ini yang menjadi problem kebangsaan kita gitu. Oleh karena itu ya kita meminta pada elit atau petinggi Islam ya, tokoh-tokoh Islam termasuk masyarakat, ya saya selalu katakan harus berjiwa negarawan. Berjiwa negarawan itu apa? Ya, mengesampingkan kepentingan pribadi gitu. Mendahulukan kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Lalu apa juga? Ya ucapannya, tindakannya, pikirannya, gagasannya, idenya, itu untuk kepentingan umat, masyarakat, bangsa dan negara juga, bukan untuk kepentingan pribadi. Hari-hari ini mohon maaf, ketua-ketua partai Islam pun sama, kepentingannya untuk kepentingan pribadi, kelompok golongan bahkan partainya. Nah, belum memperjuangkan perjuangan Islam itu sendiri. Artinya Pak Ujang melihatnya sampai hari ini ada berbagai partai yang mengaku kemudian partai Islam dan berbasis umat Islam begitu. Sampai saat ini Pak Ujang melihat belum ada ya partai yang kemudian berjuang untuk kepentingan katakanlah kepentingan umat Islam, kepentingan umat lah begitu. Ya, secara utuh nggak ada. Jadi masih ya sebatas saja. Kalau kita presentasikan gitu ya, perjuangan umatnya ya masih sekitar 40% gitu.
Ya belum sampai ke skala 60% bahkan 90% gitu. Artinya kalau belum ada, artinya kita akan menaruh harapan kepada siapa Pak Ujang kalau seperti ini, kondisinya seperti ini? Ya kan kita selama ini begini, parlemen gitu ya, partai-partai Islam yang di parlemen pun kan tidak dianggap memperjuangkan publik, tidak dianggap memperjuangkan masyarakat. Makanya kan oposisi lahir dari masyarakat, dari mahasiswa, dari buruh gitu kan, dari kelompok-kelompok ormas, kan itu yang terjadi. Lalu harapannya kita kemana? Ya mestinya harapannya kepada partai-partai Islam itu membangun kesadaran di antara mereka itu untuk bersatu, mengkonsolidasikan diri, membangun sebuah kepentingan umat, kepentingan bangsa gitu ya. Kadang-kadang begini, orang-orang itu takut kalau bicara politik Islam. Bicara takut terkait dengan persoalan kebangkitan Islam. Betul. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutkan, karena semuanya itu antara Islam dengan negara itu satu kesatuan. Beriringan. Tidak bisa dipisahkan. Pancasila dengan Islam juga tidak bisa dipisahkan juga. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bicara politik Islam, memang mungkin orang-orang itu kata-kata alergi karena memang Islam itu ya semua tuh diatur dengan Islam dengan komprehensif. Korupsi nggak boleh gitu kan. Semua hal yang yang kemungkaran juga tidak boleh. Konsep nahi mungkar juga ada. Tetapi kita ini kan hidup di tengah-tengah zaman yang sudah tercemar. Betul. Banyak korupsinya, banyak penyimpangannya, banyak yang hal aneh. Ini sebenarnya kan banyak perilaku-perilaku kita yang mohon maaf tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Nah, oleh karena itu saya ingin mengatakan ya kemana arah kemana kita harus berkiblat atau meminta perjuangan dan dukungan dari partai-partai politik. Selama ini ya kita berjuang dulu dengan kekuatan kita lah, kekuatan yang ada. Jadi tapi memang kekuatan itu harus besar. Karena kalau tidak besar tidak dihitung. Ya ke depan mudah-mudahan ada partai yang memang partai Islam yang memang memperjuangkan masyarakat Islam. Sekarang ini kan agak sulit dan berat. Ya partai-partai Islam sudah ikut sama-sama pragmatis dengan partai-partai yang lain. Ya, Pak Ujang, kalau melihat kondisi saat ini seperti yang Pak Ujang sampaikan tadi begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mempunyai peluang umat Islam nanti di pemilu 2024 yang akan berlangsung bulan Februari mendatang. Ya, sebenarnya kan begini. Capres-capres yang ada pun kan sebenarnya Islam. Kalau agamanya pasti Islam, betul. Iya, misalkan Pak Prabowo misalkan, Pak Anies, Pak Ganjar, ataupun Mbak Puan sekalipun gitu. Sebenarnya mereka kelompok-kelompok Islam Muslim juga. Semua ya. Cuma kan mereka ada yang Islam memang betul-betul berangkat dari keluarga yang Islami ya kan, berlatar belakang Islam. Ada juga yang Islam yang berlatar belakang nasionalis. Bahkan ada juga yang berlatar belakang sekuler kan begitu. Ya kalau kita lihat ya soal itu ya karena mereka itu butuh dukungan dari Islam, maka kadang-kadang perilaku mereka pun yang katakanlah sekuler ya, yang biasanya tidak banyak ibadah juga ikut mempraktekkan keislaman ya untuk mendapatkan suara dari umat Islam. Ya saya melihatnya ya kita ini umat Islam besar, tapi masih menjadi buih, masih menjadi riak-riak gitu loh. Bukan menjadi sebuah kekuatan yang utuh agar memang bisa diperhitungkan. Oleh karena itu ya kesadaran membangun umat, yang mencerdaskan umat itu menjadi penting. Betul. Kita ini semua tertinggal umat Islam itu. Dari sisi mohon maaf teknologi kita tertinggal. Dari sisi politik kita tertinggal. Dari sisi ekonomi juga tertinggal. Dari berbagai macam hal kita tertinggal. Oleh karena itu kita mengkoreksi diri ya. Evaluasi diri kita bersama bahwa sesungguhnya umat itu yang jumlahnya besar, yang suaranya mayoritas, itu jangan sampai dimainkan oleh pihak lain. Betul. Apalagi terkait dengan soal dukung-mendukung di Pilpres atau pemilu 2024 nanti. Ya kecerdasan umat itu ditunggu. Jadi jangan sampai mau dibodohi sehingga tadi kita hanya diambil suaranya, diminta dukungannya, tapi tidak ada feedback untuk kesejahteraan umat itu sendiri. Karena belajar dari pengalaman yang sudah-sudah umat Islam didekati ketika menjelang pemilu, kemudian ditinggalkan setelah pemilu, begitu Pak Ujang. Nah itu kan mohon maaf karena kesalahan kita. Tanda petik mohon saya tidak mau menyalahkannya. Mungkin juga karena kebodohan kita. Sehingga kita didekati lalu setelah jadi ditinggalkan karena kita ditipu. Kan seperti itu. Oleh karena itu ya ke depan ya jangan sampai terulang lagi ya balance saja. Ya ketika
memberikan dukungan, maka sesungguhnya apa yang mereka bisa berikan kepada umat, gitu, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, gitu. Karena kalau politik itu kan soal kekuasaan, itu kan cenderung kepentingannya kepentingan pribadi dan kelompok saja, dan banyak mengabaikan kepentingan umat itu. Oke. Baik, Pak Ujang, terakhir sebelum kita sudahi perbincangan kita hari ini, ada yang disampaikan kepada pendengar kita di Solo Raya dan sekitarnya terkait dengan ini menjelang pemilu 2024, terkait dengan ini tahun politik harus bagaimana dan seperti apa begitu, Pak Ujang, silakan. Ya, menarik kalau kita bicara terkait potensi ya suara umat Islam di pemilu 2024, karena banyak partai politik termasuk capres-cawapres sudah roadshow itu, ke pesantren-pesantren, ya kan, ke ormas-ormas, minta izin, minta dukungan, lalu ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang berbasis mata Islam gitu. Jadi ketika itu dilakukan, maka sesungguhnya umat Islam jangan terlena gitu, jangan wah kita dibutuhkan nih, wah kita diperlukan nih, kita memiliki bargaining yang tinggi nih, tetapi ketika nanti mereka menang, mereka berkuasa tadi, seperti Bang Himawan katakan, ditinggalkan, tidak dipedulikan, bahwa umat Islam marah-marah dengan kejadian tersebut. Ya saya sih hanya ingin saya katakan satu kata saja, membangun kesadaran, bahwa kesadaran itu adalah matahari, kesadaran itu adalah cahaya, kesadaran adalah penggerak jiwa dan hati kita untuk apa? Untuk tadi menetapkan dan mentasbihkan kita bahwa selama ini kita banyak tertinggal, selama ini kita harus berjuang, selama ini harus mencari pemimpin yang memang berpihak kepada kepentingan umat, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Itu yang harus kita lakukan, Bang Himawan. Oke, baik, terima kasih Pak Ujang Komarudin waktunya hari ini bisa mencerahkan semoga, dan kita masih berharap tentunya ya bahwa suara umat Islam yang potensinya sangat besar ini kelak nanti atau besok begitu bisa menghasilkan sesuatu yang baik juga untuk Indonesia tentunya. Terima kasih Pak Ujang, hati-hati di jalan. Sama-sama. Semoga lancar, Bang selamat, Himawan. lancar aktivitasnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar di Marapun